Perkenalkan, nama saya Yosam Segala dengan NIM 2504010078 dari jurusan Studi Informatika. Nah, pada episode kali ini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur komputer yang telah saya pilih dari sesi sebelumnya. Baik, mari kita mulai. Jadi, pada perkembangan teknologi yang cukup pesat saat ini, arsitektur komputer menjadi salah satu dasar penting dalam memahami bagaimana sebuah sistem komputer itu bekerja. Arsitek komputer menggambarkan bagaimana CPU, memori, serta perangkat lainnya saling terhubung dan bekerja secara integrasi. Dengan memahami konsep ini, kita dapat mengetahui bahwa suatu komputer dapat menjelaskan sebuah instruksi, mengolah data, dan menghasilkan output yang kita butuhkan. Rumusan masalah. Dalam pembelajaran arsitektur komputer, terdapat beberapa pertanyaan utama yang perlu kita jawab. Pertama, apa sebenarnya pengertian dari arsitektur komputer itu sendiri? Dan konsep dasar apa sih yang harus kita pahami? Kedua, kemudian apa saja yang menjadi bagian penting dalam sebuah sistem komputer itu? Dan yang ketiga, jenis arsitektur yang umum digunakan di berbagai perangkat saat ini. Dan terakhir, bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi arsitektur komputer di era yang sekarang, era yang modern. Dari inti dari semua ini adalah mengapa memahami arsitektur komputer sangat penting dalam dunia teknologi yang terus berkembang. Struktur dasar dari ini, struktur dasar komputer atau komputer pada dasarnya itu merancang bahwa input utama saling terhubung satu sama lain dan saling berinteraksi. Struktur dasarnya memastikan setiap bagian dapat bekerja secara efisien, saling melengkapi, dan menghasilkan kinerja yang optimal. Nah, kita masuk ke komponen pertama dari arsitektur komputer itu sendiri. Nah, setiap komputer memiliki 3 komponen utama yang jadi fondasi dari arsitekturnya. Seperti CPU, sistem memori, dan bus system yang menjadi jalur komunikasi antar komponen. Yang pertama, CPU. CPU sendiri itu terdiri dari ALU sebagai pusat perhitungan, control unit yang mengatur jalannya instruksi, serta registrasi sebagai penyimpanan sementara. Yang kedua, sistem memori yang meliputi RAM sebagai penyimpanan sementara, ROM ya sebagai penyimpanan yang permanen, dan memori sekunder sebagai tempat penyimpanan jangka panjang. Ketiga, bus system. Bus system ini berfungsi sebagai jalan komunikasi yang menghubungkan sebuah komponen di komputer seperti mentransfer data, alamat, dan sinyal kontrol agar komputer dapat berinteraksi secara terpadu. Nah, jenis-jenis arsitektur yang secara umum kita lihat. Dalam dunia komputer terdapat berbagai jenis arsitektur yang umum digunakan untuk mendesain dan mengoptimalkan sistem sesuai kebutuhan. Beberapa di antaranya adalah arsitektur von Neumann yang akan saya jelaskan, Harvard, dan klasifikasi sistem paralel seperti Flynn taxonomy. Yang pertama, arsitektur dari von Neumann. Arsitektur dari von Neumann menggunakan konsep stored program yang dimana instruksi dan data disimpan dalam memori yang sama. Desainnya sangat fleksibel dan banyak digunakan, namun memiliki keterbatasan yang dikenal sebagai von Neumann bottleneck. Saya suka bilang bottleneck dikarenakan dia menghambat kinerja akibat akses memori yang terbatas. Untuk itu diperlukan optimal agar sistem dapat bekerja lebih cepat. Selanjutnya, arsitektur Harvard. Berbeda dengan von Neumann, arsitektur Harvard sendiri ini memisahkan memori instruksi dan memori data dengan dua jalur independen. Akses data dapat dilakukan secara paralel sehingga performa lebih cepat. Meskipun begitu, desain ini jauh lebih kompleks dan umumnya digunakan pada sistem embedded modern. Berikutnya mengenai Flynn taxonomy. Nah, Flynn taxonomy ini adalah sebuah sistem klasifikasi arsitektur komputer berdasarkan jumlah instruction stream dan data stream. Sistem ini membagi arsitektur komputer menjadi 4 kategori: SISD, SIMD, MISD, dan FEMD, yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri dan memproseskan datanya.
Yang pertama saya akan jelaskan mengenai SISD atau yang sering kita dengar sebagai Single Instruction, Single Data. Bekerja dalam satu instruksi dan satu dalam waktu. Jadi dia bekerja dalam satu instruksi dalam satu data, dalam satu waktu. Semuanya secara bersamaan. Pemrosesan ini dilakukan secara berurutan oleh satu CPU, sehingga digunakan pada sistem komputer tradisional yang menjalankan tugas secara konvensional. Dan ini sudah sangat lama, sehingga pada era yang sekarang mulai jarang ditemukan. Yang kedua merupakan SIMD. SIMD itu merupakan dari Single Instruction Multiple Data. Dan satu instruksi dapat dijalankan pada banyaknya data sekaligus. Sistem ini sangat efisien untuk memproses data paralel dan digunakan dalam CPU, prosesor vektor, serta aplikasi multimedia dan komputasi ilmiah. Yang ketiga, MISD. MISD atau kita bisa sebut sebagai Multiple Instruction Single Data relatif jarang digunakan dalam sistem ini. Satu data diproses oleh banyak instruksi secara paralel. Meski demikian, arsitektur ini sangat penting sebagai sistem fault tolerant yang membutuhkan tingkat keandalan sangat tinggi. Yang terakhir, MENE. Arsitektur MENE atau yang biasa kita sebut sebagai Multiple Instruction Multiple Data adalah jenis yang paling baik digunakan saat ini. Sistem ini mampu menjalankan banyak tugas dan banyak instruksi pada banyak data secara bersamaan. Implementasinya dapat ditemukan seperti di superkomputer, cluster computing, cloud computing, hingga sistem multiprosesor modern. Selanjutnya kita memahami pendekatan arsitektur di era saat ini. Di era modern, dua pendekatan utama yang berkembang dalam desain arsitektur adalah CISC dan RISC, yang dimana keduanya memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing, serta digunakan dalam kebutuhan sistem yang tertentu. Yang pertama, saya akan menjelaskan arsitektur CISC. Arsitektur CISC atau yang kita biasa dengar sebagai Complex Instruction Set Computer menggunakan instruksi yang kompleks dan multifungsi. Pendekatan ini memungkinkan satu instruksi melakukan banyak operasi sekaligus. Contohnya adalah arsitektur x86 seperti Intel Pentium. Meskipun fleksibel, desain ini cenderung lebih rumit dan kompleks, dan juga memerlukan fungsi daya yang jauh lebih besar. Berbeda dengan RISC, atau kita bisa sebut sebagai Reduced Instruction Set Computer. Ini menggunakan kumpulan instruksi sederhana yang dapat dieksekusi dengan cepat. Arsitektur ini jauh lebih hemat daya dan umum digunakan di perangkat mobile serta sistem embedded. Namun, untuk tugas yang kompleks, RISC membutuhkan lebih banyak instruksi. Untuk perbedaan dari RISC dan SISC ini, secara umum, perbedaan antara kedua ini terletak pada kompleksitas instruksi. CISC menunjukkan instruksi yang kompleks dan multifungsi, sementara RISC menggunakan instruksi yang sederhana yang dapat dieksekusi lebih cepat. Keduanya dirancang untuk tujuan dan sistem yang berbeda. Sebagai kesimpulan dan memahami arsitektur komputer, ini sangat mementingkan agar kita dapat mengerti bagaimana sebuah sistem bekerja dan dari tingkat paling besar. Pengetahuan ini menjadi fondasi penting dalam suatu teknologi modern, baik untuk mengembangkan perangkat lunak maupun perangkat keras yang sudah ada saat ini. Dengan mengetahui banyak komponen-komponen di komputer, dari jenis arsitektur dan pendekatan modern, kita dapat merancang sistem yang jauh lebih efisien, cepat, dan sesuai kebutuhan masa kini. Itu saja dari presentasi saya pada malam hari ini. Kiranya dapat menjadi manfaat kepada semua. Terima kasih.